aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Beri aku 10 triliun akan kuguncang logika. Kenapa relate banget ya? Pausnya berenang, saham US merah membara. DeepSeek ini lahir dari perusahaan yang main di dunia trading otomatis pakai teknologi. Dulu mereka punya banyak GPU buat trading sama mining, tapi lama-lama sadar kalau GPU itu bisa dipakai buat AI. Jadi ya mereka mulai train model AI-nya sendiri. Yang ngebuat DeepSeek ini spesial sebenarnya karena R1 ini bisa kasih performance AI secanggih model GPT-4 or 1. Punyanya OpenAI, tapi biayanya jauh lebih murah, ringan, dan lebih efisien. Bayangin aja biaya buat ngembangin DeepSeek itu cuma kurang lebih $6 juta atau sekitar 97 miliar. Sedangkan biaya buat GPT-4o1, gua nemu info pengembangannya itu mencapai $63 juta US dollar atau sekitar 1 triliun rupiah. Berarti DeepSeek 10 kali lebih murah. Yang menarik buat dibahas sebenarnya caranya DeepSeek bisa lebih murah dan efisien, dan ini smart banget. Kalau lu lihat cara kerja OpenAI, sebenarnya ini tuh obvious banget, udah jelas banget. Lu beli GPU sebanyak-banyaknya, lu bikin infrastruktur segede-gedenya buat latihan terus-terusan, terus-menerus, buat jawab semua pertanyaan yang dikasih. Masalahnya di sistem ini ada celah efisiensi. Semua pertanyaan dari yang paling gampang sampai yang paling susah ngegunain infrastruktur yang sama, yang triliunan, yang billion dollar itu. Dan itulah yang disikat sama DeepSeek. Dibanding dia milih buat kejar OpenAI pakai cara yang sama, beli GPU sebanyak-banyaknya, DeepSeek langsung aja gunain OpenAI buat ngelatih AI modelnya. DeepSeek langsung aja kasih pertanyaan ke model AI yang gede-gede ini, OpenAI, Llama, sama Claude. Terus jawaban yang dikasih sama infrastruktur billion dollar itu, DeepSeek analisa dan langsung latih AI-nya sendiri, DeepSeek R1 ini. Analogi mudahnya tuh kayak gini, bayangin lu lagi sekolah, nah sekolahnya itu DeepSeek R1 nih. Di dalamnya ada guru matematika, guru geografi, guru biologi misalnya. Terus lu tanya tentang tambah-tambahan kali-kalian dan kurang-kurangan. Yang ngejawab cukup guru matematika doang kan sebenarnya, yang dimana guru matematika itu udah latihan sama OpenAI. Ya nggak semua guru ikutan jawab. Beda sama ChatGPT yang harusin semua guru ikut ambil bagian buat ngejawab semua pertanyaan. Yang bikin nggak efisien dan terlalu makan sumber daya. Sebagai user rumahan kayak kita nih, juga jauh-jauh lebih nguntungin pakai DeepSeek karena DeepSeek ini gratis dan open source. Jadi siapa aja bisa pakai, ngulik kodenya, dan bahkan bisa ngembangin lebih lanjut tanpa harus bayar lisensi yang mahal. Ada yang udah nyobain pakai RTX 4090 buat ngejalanin DeepSeek dan bikin AI-nya sendiri. Asik nggak lu bisa train AI lu sendiri? Itulah yang ngebuat saham Nvidia rontok kemarin karena investor langsung mikir kalau valuasi dari Nvidia terlalu tinggi. Padahal ada bisnis dari China yang bisa bikin lebih efisien lagi pakai GPU-nya Nvidia sendiri. Makanya tanggal 27 Januari kemarin saham Nvidia langsung rontok sampai 17%. Nilai Nvidia langsung hilang 593 miliar dolar. Lu bayangin kegilaan ini. Satu perusahaan AI harganya 97 miliar rupiah. Bikin perusahaan sebesar Nvidia kehilangan 9,5 kuadriliun rupiah. Kurang efisien apa itu DeepSeek, bantai marketnya. Tapi nggak semuanya indah soal DeepSeek. Menurut laporan dari Wiz, perusahaan keamanan cyber Amerika yang sering ngaudit sistem cloud, nemuin celah keamanan yang serius di sistemnya DeepSeek yang bikin data sensitif bisa aja diakses sama siapa aja tanpa proteksi. Yang bocor ini bukan data receh. Ada lebih dari 1 juta catatan log yang isinya riwayat chat, API secrets, detail backend, dan info operasional penting lainnya. Habis dikasih tahu Wiz, DeepSeek buru-buru nutup celah ini dalam waktu kurang dari 1 jam. Berita kebocoran ini juga ngebuat banyak negara waspada sama DeepSeek, mulai dari Amerika. Ya, Trump langsung ngajak Jensen Huang buat ngobrol perkembangan AI dan chip buatan Nvidia. Trump itu khawatir DeepSeek bisa jadi ancaman buat AI-nya Amerika. Dan iya, aturan ekspor bakal diperketat lagi supaya China nggak gampang dapet chip canggih. Amerika sendiri juga udah ngelarang personel Angkatan Laut AS dan Pentagon buat pakai DeepSeek buat kerjaan atau urusan pribadi. Mereka nggak boleh karena takut ada resiko keamanan dan kebocoran data. Italia sendiri langsung ngeblokir DeepSeek total karena anggap nggak transparan soal pengolahan data. Bacot aja. OpenAI juga nggak transparan, juga nggak tahu. Selain dua negara itu, Taiwan juga ambil langkah tegas karena nge-ban DeepSeek buat pekerja sektor publik dan fasilitas infrastruktur penting lainnya demi alasan keamanan nasional. Ya kalau di Irlandia sama Australia masih nyelidikin cara DeepSeek ngelola data pengguna dan udah minta penjelasan, tapi belum dapat jawaban. Selain urusan data, ada problem lagi. Awalnya DeepSeek itu ngeklaim bisa bikin model AI ini biayanya murah, sekitar $6 juta USD dan pakai 2048 GB
GPU. Tapi laporan terbaru dari Semi Analysis nunjukin fakta kalau ternyata DeepSeek punya sekitar 50.000 GPU Nvidia Hopper dan udah ngeluarin duit lebih dari 1,6 miliar buat infrastrukturnya. Di sisi lain, mau gimana pun, dramanya DeepSeek itu angin segar buat semua manusia. Zaman dulu, Microsoft lahir, kita semua bergantung sama mie kocok itu. Google lahir, satu dunia bergantung sama Google. Google terus sikat Android, kita semua bergantung lagi sama Android di smartphone kita. Jauh-jauh pun lu kabur dari smartphone, lu pakai lagi Apple yang Amerika lagi. Perang AI ini justru menarik karena ini era pertama kalinya semenjak Amerika jadi penguasa. Ada negara lainnya yang bisa bikin mereka ketar-ketir di sisi teknologi yang selama ini mereka monopolinya luar biasa. Gue sih dukung mereka negara-negara ini perang AI terus, makin murah, dan makin canggih sambil kita ngurusin gas melo. Dan emang kelihatannya US lagi nggak baik-baik aja soal AI ini. Presiden baru Donald Trump pas baru menjabat langsung bikin statement kalau gender itu cuma ada dua, male dan female. Dan langsung ngumumin project baru namanya Stargate Project tanggal 21 Januari kemarin. Project ini digarap sama OpenAI, Oracle, dan SoftBank. Duit yang dikucurin buat project ini rencananya 500 miliar alias 8 kuadriliun rupiah buat 4 tahun ke depan. Dari sini kita bisa lihat ya, isu woke-woke bikin negara US tuh nggak fokus sama perkembangan dan harus ditinggalin sebenarnya. Ya udah kelihatan juga rusaknya wok-wok ini di industri game. Lu lihat Concrot sampai lu lihat Ubi Lembut. Kacau semua. Buat tahap pertama dana 100 miliar USD, 1,6 kuadriliun buat bangun pusat data AI raksasa di Texas. Tempat ini katanya bakalan jadi pusat data AI paling gede di dunia plus bikin 100.000 lapangan kerja baru buat orang-orang di Amerika. Pusat data yang dibangun lewat Stargate Project ini nanti bakal dipakai sama OpenAI buat ngejalanin teknologi AI mereka. Dan salah satu project yang paling disorot adalah gimana AI bisa dipakai buat ngerubah dunia kesehatan, terutama buat nyiptain vaksin kanker. Pas konferensi pers, Larry Ellison, pendiri dan chairman Oracle, ngejelasin kalau AI dari OpenAI dan SoftBank sekarang lagi dipakai buat ngebantu bikin vaksin kanker. AI bisa bantu deteksi kanker lebih awal cuma lewat tes darah, dan dari situ AI bisa bantu bikin vaksin yang spesifik buat si pasien. Bahkan katanya proses bikin vaksin mRNA ini bisa dilakuin secara otomatis pakai robot yang dikendalin sama AI dan cuma butuh waktu 48 jam buat selesai. Di Stargate Project ini, SoftBank dan OpenAI itu yang paling punya peran besar. SoftBank ngurusin urusan duit, sementara OpenAI yang bakal ngejalanin project ini secara operasional. Bosnya SoftBank, Masayoshi Son, bakal jadi chairman alias orang yang pegang kendali utama project ini. Dan buat teknologinya, ada beberapa perusahaan gede yang ikut serta di tahap awal. ARM, Microsoft, Nvidia, Oracle, dan OpenAI. Mereka semua bakal bantuin ngebangun dan ngembangin infrastruktur ini. Di perang AI ini kelihatan jelas banget, Amerika tuh fokus buat ngejar AI pakai cara yang obvious gitu. Udah jelas, semua orang udah tahu. Sementara China, ya seperti mindset China di produk, cari shortcut buat ngakalin sistemnya. Presidensi pencet satu tombol, ketar-ketir Mama Rika. OpenAI baru aja launch operator AI agent yang bisa otomatis ngerjain tugas di internet tanpa lu harus repot ngurusin satu persatu. Jadi lu cukup kasih perintah dan AI ini bakal langsung jalanin otomatis sendiri. Di video demonya di situ lu bisa pilih mau pesan makanan, belanja, ataupun mau traveling. Kalau lu mau booking restoran, pertama lu harus nulis dulu promnya yang isinya buat berapa orang, di mana lokasi restorannya, dan kapan waktunya. Nah, habis lu selesai nge-prom, sisanya AI yang bakalan ngerjain. Dia bakalan langsung otomatis ke website yang lu mau, terus coba booking sesuai waktu yang lu tulis di prom. Kalau slot yang lu mau penuh, AI nggak bakal asal batalin, tapi dia bakal nyaranin waktu lain yang masih tersedia biar lu tetap dapat tempat. Operator AI ini juga bisa disuruh buat nyari rute terbaik yang bisa lu pilih kalau mau jalan-jalan. Contohnya di Threads ada yang nyoba nyari rute dari kota Marrakech ke kota Casablanca. Dari transportasi yang dipilih, harga tiket transportnya sampai waktunya bakal dipilih yang paling efisien. Nggak cuma itu, di Threads juga ada yang nyoba buat nyari info soal investasi kripto. Nah, pas AI-nya lagi jalanin tugas, tiba-tiba kena captcha "Are you human?" Karena AI-nya nggak bisa jawab sendiri, dia langsung nyuruh user buat bantuin isi captchanya biar bisa lanjut. Jadi apa? Coba lo cek kerjaan lo sekarang. Apakah berulang terus setiap hari? Dan pastiin lo ingat, AI agent ini yang akan gantiin lo suatu saat.
Sampai berita ini dibuat, fitur operator ini baru bisa dipakai pengguna ChatGPT Pro di iOS yang bayar $200 per bulan. Tapi kedepannya ya harusnya sedikit-sedikit bakalan turun juga ke gratis ya. Kelihatan dari model-model yang lain. Dan terakhir, gue cuma ngebayangin iseng ya. Kalau uang yang dipakai buat bikin Cortex, buat invest ke DeepSeek, habis itu pakai DeepSeek buat bikin Cortex balik. Bukan hanya Cortex bakal jadi apps pajak, tapi bisa jadi Cortex itu jadi apps AI centralized tercanggih di dunia. Dan jangan-jangan OpenAI langsung Google satu waktu. Yaitu kalau. Sampai jumpa di video berikutnya.